أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل الله فلن تجد وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسوله بعد أما بعد. فإن أصدق الحديث كلام الله وخير هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار. لقد قال الله تعالى في محكم التنزيل بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Alhamdulillah, di hari yang barokah ini Allah menjadikan keberkahan bagi umat akhir zaman. Adanya kita berkumpul mendengarkan nasihat dari Allah dan Rasulnya, sehingga setiap khatib naik mimbar untuk memberikan nasihat ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukti adanya kemuliaan di hari ini pula Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa umat, khususnya yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita laksanakan pada kesempatan ini menjadikan sebuah saksi kehidupan kita yang bakal Allah Subhanahu wa taala akan tayangkan kembali setiap amalan yang kita lakukan. Dan itu nyata, sebagaimana Bapak melihat saya di sini berdiri, maka Bapak akan menyaksikan pula di hari kiamat sebagaimana apa yang aku lakukan di sini. Marilah Bapak sekalian kita fahami kitab ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menasihati kepada kita, berpesan, apabila di akhir zaman taraktu fikum amroini wa in tamasaktum bihima lan tadillu abada. Aku tinggalkan dua perkara yang selamanya kalian tidak akan pernah kena fitnah, yaitu Al-Quran dan hadis. Namun kebanyakan orang akhir zaman mengimani kitab ini. Satu, mengenal kitabnya aja tidak. Bagaimana akan percaya? Akankah seseorang mengenal nama saja lalu bisa mengatakan mengimani? Padahal Quran memiliki nama banyak sekali dan memiliki sifat. Akankah Bapak bisa percaya dengan saya hanya mengenal nama saja? Tidak akan mungkin. Buktinya banyak kaumnya lalu membaca tidak paham. Akankah dikatakan mengimani? Kenal tidak, baca tidak paham. Bagaimana bisa mendapatkan petunjuk? Bagaimana akan mendapatkan nasihat dari Nabi? Maka fitnah akan terjadi. Inilah, mari kita kembali kepada kitab ini. Inilah solusi kehidupan yang pada saatnya kita harus tadaburi, karena Quran ini bukan untuk dibaca dan dihafal. Lagi tren muncul di mana-mana hafalan, itu juga bukti hadis kebenaran Nabi. Nanti di akhir zaman umatku banyak yang menghafal, seperti membaca Quran seperti minum susu saja, lewat begitu saja tanpa tahu rasa dan tidak akan pernah masuk hati. Itulah kenyataan yang kita lihat dalam pendidikan-pendidikan
dalam kenyataan-kenyataan kehidupan. Sesungguhnya Al-Quran pegang. Rasulullah mengatakan, "Haddu alaikum binawajid." Gigit dengan gigi gerahammu. Bagaimana kita bisa menggigit dengan gigi geraham? Paham aja tidak. Berarti menunjukkan fitnah itu sangat luar biasa. Sehingga gigit dengan gigi geraham Quran ini membuktikan kita harus kekeh untuk mempelajari dan kekeh di atas kebenaran ini. Marilah Bapak sekalian, jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat, buka Quran ini. Kita membaca setiap sholat kita. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah aku petunjuk jalan yang lurus. Allah berkata, menjawabnya itu di akhir surat Al-Fatihah. Alif Lam Mim. Dzalikal kitab, itu ucapanku, namanya kitab. Apa? Alif Lam Mim. Tidak ada yang tahu. Rasulullah tidak paham. Rasulullah tidak tahu maknanya. Menunjukkan Alif Lam Mim. Dzalika, ini, itu kalimat ucapanku, namanya kitab. Kitab namanya ucapanku adalah kitab. La raiba fi, sifatnya hudal lil muttaqin, petunjuk yang bagi yang taat kepadaku. Berarti Bapak sudah dijawab. Setiap baca ihdinas siratal mustaqim, Allah menjawabnya di awal surat Al-Baqarah. Berarti petunjuk jalan yang lurus sudah jelas. Apa itu? Kitab ini. Umatnya sibuk dengan pelajaran yang lain. Qurannya tidak pernah dipelajari. Itu pun sisa waktu antara maghrib dan isya, sisa waktu kerja. Doanya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Minta di dunia baik, di akhirat baik. Qurannya sisa waktu, dunianya tak pernah kenal waktu. Enak sekali doa. Doa itu mohon disesuaikan dengan aplikasi perbuatannya. Akankah diterima sama Allah? Kalla, sekali-kali tidak akan pernah mungkin, karena perbuatan manusia itu sendiri. Mari kita buka. Begitu masuk, maka ada sifat orang mukmin 1 sampai 5. Sifat orang mukmin muttaqin. 6 sampai 7 sifat orang kafir. 8 sampai 20 sifat orang munafik. Di ayat 21 Allah memanggil ya ayuhan nas dari 3 sifat, mukmin, kafir, munafik. U'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Ibadalah kepada Rabb kalian yang menciptakan kalian semua. La'allakum tattaqun, agar kalian taat kepadaku. Yang mana Allah alladzi khalaqakum walladzina min qablikum, dan orang sebelum kalian. Pak, berarti saya baca Quran tadi, kita diseru nggak sama Allah? Berarti sejatinya orang membaca Quran, Allah memberitahu kita semua ini. Kalaulah surat dari manajernya nggak paham, pasti akan dikeluarkan dari perusahaannya. Lalu kalaulah kita baca Quran tidak paham, pantasnya mau dipanggil apa? Atau mau dikeluarin kemana? Bapak-bapak sidang Jum'ah yang makan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada kemuliaan, bukan trennya teknologi, bukan trennya ilmu apapun, kecuali inilah yang akan menjadikan kita selamat. Mari kita tengok. Kita tengok ada habis itu cerita Bani Israel. Sebelum mengawali Bani Israel, Allah menjelaskan penciptaannya, bumi, langit, habis itu Adam. Adam diajari, maka malaikat memuliakan, sujud kepadanya. Pelajarannya berupa apa? Kalaulah Allah mengajari, maka pelajarannya adalah wahyu. Berarti kalaulah Bapak mau dihormati semua makhluk, bahkan malaikat sujud, pelajarilah wahyunya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kita lihat dalamnya ucapan itu. Wa ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah. Hei Adam, Pak, kalau ada manajernya. Nih, karena saya contohkan manajer, ini banyak ada perusahaan Pertamina. Manajernya berkata kepada bawahan, Mas, Pak, sini. Berarti setelah panggilan itu isinya apa? Perintah. Mari. Ya Adam, perintahnya uskun anta wa zaujukal jannah. Fakula minha haitsu syi'tum ragadan haitsu syi'tuma. Makanlah kamu apa yang kamu sukai. Habis itu larangan. Wala taqraba hadhihi sajarah. Fatakuna minadh dhalimin. Maka kamu akan menjadi orang-orang yang zalim. Berarti kalau melanggar suatu larangan, maka akan ada sanksi. Kalau mentaati, maka akan ada kenikmatan yang terjadi. Berarti ucapan Allah, semua Quran ini isinya apa? Perintah dan larangan. Selesai, terangkum semua. Selesai, terangkum semua. Kalaulah Allah menceritakan tentang alam semesta, menunjukkan sifatnya yang maha mampu, tidak bisa didandingi dengan makhluk yang lainnya. Untuk supaya apa? Diibadahi satu-satunya. Berarti adanya penjelasan alam semesta untuk mewujudkan tauhid yang berhak diibadahi hanyalah Allah. Lalu begitu Allah memberikan perintah, maka ada namanya iblis, tidak taat. Akhirnya semua gara-gara iblis, Nabi Adam juga terpleset, maka diturunkanlah ke bumi. Maka Allah mengatakan pula, ba'dukum li ba'din adu. Maka bumi ini tempatnya sebagian satu dengan sebagian lain akan selalu berseteru. Pak, berarti bumi ini tempat apa? Perseteruan. Titiknya apa? Ini perintahnya Allah. Maka ada manusia-manusia yang ikut iblis laknatullah, namanya golongan-golongan iblis. Maka ada yang taat kepada Allah, maka golongan-golongan Allah. Maka Hizbullah sama Hizbus Syaitan. Sebenarnya Quran itu dalamnya sudah jelas. Namanya petunjuk pasti jelas. Lalu kalau manusianya belum jelas, lah ini yang salah siapa? Namanya petunjuk kok nggak jelas, itu bukan petunjuk. Namanya ilmu pasti mudah. Kalau ilmu tidak mudah, itu bukan ilmu. Ilmu kok nggak simple. Karena ilmu itu sifatnya cahaya, namanya cahaya menerangi yang gelap. Kalau ada ilmu, sifatnya nur. Kalau cahaya, itu pasti tampak. Makanya Rasulullah membawa kebenaran ini. Lailuha kanahariha, malamnya seperti siang benderang. Bapak lihat, nampak semua dengan adanya kitab yang Allah berikan kepada kita ini. Maka selamanya bumi ini terjadilah perseteruan. Bapak cek surat Al-A'raf. Maka di situ setelah iblis diturunkan, maka bersumpah di hadapan Allah. Apa? La'aqudannak siratakal mustaqim. Sungguh aku akan halang-halangi manusia dari jalan yang lurusmu. Maka tidaklah ada kecuali para nabi, maka akan muncul para penentang-penentang din setiap zaman. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita tengok bagaimana Fir'aun sekarang. Bagaimana Musa? Bagaimana Ibrahim dengan Namrud? Seluruh cerita-cerita di sini adalah kebanyakan mereka adalah penguasa-penguasa. Samud, Ad,
Fir'aun, Ashabul Fil mau menghancurkan Ka'bah, super power mau menghancurkan Ka'bah. Siapa yang melawan Allah pasti hancur, dikirim pasukan dari langit tanpa disangka. Padahal Ka'bah tidak ada yang mampu menolong dengan super power tentara bergajah. Di zaman padang pasir, pasukan elit adalah pasukan berkuda, tapi ada super elit, tentara bergajah. Allah kirim pasukan tempur dari langit. Apa? Burung ababil, lempar dengan bom batu dari tembikar. Kesimpulannya, super power tidak akan bisa melawan Islam. Namun kita harus pegang Quran ini dengan baik. Hadirin sedang Jumat makan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibrahim menasihati Namrud untuk tunduk kepada Allah, berarti membawa risalah dari wahyu Allah. Lalu Ibrahim pun akhirnya dieksekusi, dibakar hidup-hidup. Lalu Allah mengatakan, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim, diselamatkan oleh Allah. Musa datang ke Fir'aun, 2 orang saja. Pak, cerita para nabi, semua nabi hanya seorang diri. 2, habis itu pengikutnya sedikit. Pasti Allah menolongnya. Lalu apa yang dikatakan? Datang ke Fir'aun dengan Harun. Qala fama rabbukuma ya Musa. Hei Musa, siapa Rob kalian berdua? Untuk meyakini kalau dia menjawab selain Rob aku, berarti kamu tidak taat padaku. Makanya pertanyaan mengandung nih, Rabbukuma, ngetes. Karena Fir'aun mengaku dirinya Rob, lalu ditanya siapa Rob kalian berdua, ngetes. Nih, Bapak harus pahami Quran ini dengan baik. Oh, berarti tidak mengakui keberadaanku. Ini bahaya ini. Halo, ini Bapak sekalian harus dipahami ini dengan baik. Qala rabbuna alladzi a'ta kulla syai'in khalqahu tsumma hada. Rabbku adalah yang menciptakan segala sesuatu dan memberikan, a'ta kulla syai'in khalqahu, yang memberikan segala penciptaannya dan memberikan petunjuk. Oh, berarti Musa tidak mengakui aku. Nih, Bapak sekalian, pahamilah Quran mengandung sebuah petunjuk. Endingnya Fir'aun ngomong, bagaimana? Yuridu ayyukhrijakum famadza ta'murun. Endingnya percakapan itu Bapak cek nanti surat Al-A'raf 110, panjang itu. Endingnya bagaimana? Membuat tuduhan. Menteri-menteriku, oh 2 orang ini, yuridu, Musa ketuanya, akan mengeluarkan kita dari negeri ini. Coba 2 orang dituduh bisa mengeluarkan Fir'aun yang super power dan punya bala tentara yang banyak. Tuduhannya mau mengeluarkan kita semua. Biasa, penguasa biasa, berita-berita kebohongan akan terjadi. Tuduhan-tuduhan yang tidak ada bukti pasti terjadi. Itulah Quran. Semenjak zaman dulu sampai kiamat pun namanya petunjuk, tetap petunjuk, tidak akan berubah. Tinggal siapa manusianya yang mau mengikuti Fir'aun, siapa manusianya yang mau mengikuti para nabi. Ibrahim juga demikian, mau menasihati dengan indahnya, mengajak berpikir kepada kaumnya supaya tunduk kepada Allah, bukan mengibadahi berhala-berhala itu. Tapi akhirnya harus dengan sebuah tuduhan.
Harus dengan semua itu tujuannya apa? Untuk mengajak ke jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikarenakan ada iblis, sehingga manusia mengikuti tipuan-tipuan iblis itu semua. Baik itu dunia, baik itu jabatan, atau imbalan-imbalan materi, wanita, tahta, dan yang lainnya. Itulah yang menyebabkan manusia tergelincir dalam ranah nasihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak yang dimakan Allah Subhanahu wa ta'ala, cukuplah Quran menjadikan petunjuk. Akan selalu berkurir siapa yang membawa risalah din ini, pasti akan ada sebuah risiko. Pasti, karena surga itu bukan mahal. Mahal harganya. Mahal harganya. Perlu adanya pengorbanan, perlu ada kekokohan terhadap ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ketika Fir'aun ditunda, kata menteri-menterinya, kumpulkan para tukang-tukang sihir. Begitu perang tanding, tukang sihirnya kalah, Fir'aun bahkan tanda tangan MOU. Apa? Ya Fir'aun, apa jaminannya kalau aku menang? Qala fa innaka laminal muqarrabin. Nanti kalian semua imbalannya menjadi orang dekatku. Pak, diberi jabatan yang tinggi. Kalau kamu bisa mengalahkan Fir'aun Musa, nanti saya berikan jabatan yang paling dekat denganku. Pak, inilah, lihat bagaimana Quran. Musa menjadi, berarti Bapak sekalian, siapa pembawa risalah din, maka ada orang-orang yang ketiga yang akan dimanfaatkan oleh raja. Apa jaminannya? Orang dekat denganku. Bapak, tolong Quran ini difahami dengan baik. Quran ini Pak, bukan untuk dibaca, ditadaburi. Allah menurunkan Quran ini untuk ditadaburi. Kalau dibaca aja tidak akan pernah dapat petunjuk. Maksudnya memang caranya membaca dulu, tapi bukan membaca sudah cukup. Bahkan iramanya asyarah, qiraat asyarah, jadi imam besar, tapi kalau tidak paham, rasanya belum cukup Quran untuk didapatkan. Inilah nasihat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana Quran ini menjadi petunjuk bagi kita semua supaya kita terselamatkan. Jadilah barisan-barisan orang-orang yang bersama orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fawal muhtadi wa may yudlil falan tajida waliyan mursyida. Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika Musa bisa mengalahkan tukang sihirnya Fir'aun, apa gerangan? Tuduhan lagi, karena ini di masyarakat semua perang tanding itu di alun-alun, semua hadir ayunin nas, disaksikan semua masyarakat. Begitu kalah, membuat berita baru lagi. Apa beritanya? Musa dituduh Musa adalah kabiruhumul ladzi allamakumus sihr. Musa ini adalah yang ketuanya yang mengajari tukang sihir. Ini main di belakang, kong kaling kong, ini bahasa Jawanya. Ini sudah permainan antara tukang sihir sama Fir'aun. Intinya mau menjatuhkan vonis
tukang sihir tadi. Padahal itu adalah tukang sihir pilihan-pilihan yang dikumpulkan oleh Fir'aun dari setiap negerinya. Tapi begitu kalah di depan mata manusia, berita segera dibalik. Nih Bapak sekalian, pahami Quran dengan baik. Berita segera dibalik karena mau menjatuhkan memvonis yang akhirnya mengimani Musa. Akhirnya inna hadza lakabirakumul ladzi 'allamakumus sihr. Musa ini ternyata adalah ketuanya yang mengajari tukang sihir. Akhirnya la uqatti'anna aydiyakum. Kamu enggak taat aku, tak akan potong. Akhirnya divonis. Bapak-bapak, jamaah sekalian, Quran ini luar biasa, petunjuk yang luar biasa. Peganglah erat-erat, apalagi di akhir zaman. Menempatkan suatu keimanan akan susah dikarenakan manusia makin jauh dari petunjuk kitab ini. Maka kebenaran akan terberai, orang-orang yang taat akan menjadi langka. Orang-orang yang taat akan menjadi langka, karena pasti akan menjadi hal yang aneh bagi orang Islam itu sendiri. Inilah, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menyaksikan, menjadikan timbangan yang tertinggi di nasihat pada kesempatan ini, menjadikan pemahaman kita, nasihat yang kita harus selalu pegang teguh sampai kita mati. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah engkau meninggal kecuali dengan kekeh gigit ini, dengan sekuat-kuatnya bersama orang-orang yang taat selalu, dengan bersama taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina batila batila warzuqna istinabah. Allahumma ansur mujahidina fi kulli makan. Allahumma ansur mujahidina fi Filistin. Allahumma ansur mujahidina fil Afghan. Allahumma ansur mujahidina fi Syria. Allahumma ansur mujahidina fi buqatil ard wa fi biladina hadha ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimus shalah.